Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang tetap mengasihi kita, memelihara kita sepanjang hari, bahkan kita bisa merasakan kebaikannya, kemurahannya lebih daripada hidup ini, lebih daripada nafas yang kita terima. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar satu firman Tuhan untuk memperbaharui rohani kita, untuk menguatkan roh kita. Kita harus terus mengkonsumsi firman lebih banyak lagi, karena Tuhan lagi membawa kita ke satu keadaan, ke satu situasi di mana kita harus memiliki banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Judul dari firman Tuhan pagi hari ini adalah Rajin Berbuat Baik. Mari kita menjadi pribadi yang rajin berbuat baik. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17 kita akan baca bersama-sama. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Pertanyaan ini atau tulisan firman Tuhan pagi hari ini merupakan satu pertanyaan. Siapa sih yang akan berbuat jahat kalau kita berbuat baik? Ya pasti adalah. Selama kita hidup di dunia ini, pasti aja. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, telah sering berbuat baik kepada seseorang, telah sering mengasihi seseorang, namun mendapat respon balik yang kurang menyenangkan. Mereka seperti membalas air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin di antara kita pernah mengalami hal seperti itu. Kita rajin mendoakan mereka, kita rajin melayani mereka, tapi berjalannya waktu, perubahan terjadi. Mereka yang tadinya kita kasihi, mereka yang tadinya kita layani, mereka yang tadinya kita perhatikan, mereka memberikan respon yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Dan hal itu bukanlah hal yang mengejutkan, karena Alkitab telah mempersiapkan bagaimana kalau kita menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, sementara kita telah berbuat baik kepada mereka. Tapi kita mau belajar pagi hari ini Bapak Ibu, untuk menjadi pribadi yang berbeda. Karena ingat baik-baik bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Ketika kita lahir baru, kita ditebus, kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Kita harus berjuang untuk hidup menjadi pribadi yang berbeda. Firman Tuhan pagi hari ini, mari rajin berbuat baik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, berbuat baik itu adalah melakukan atau mengerjakan hal yang baik. Itu menurut Kamus ya, melakukan atau mengerjakan hal yang baik. Tapi apa kata Alkitab tentang berbuat baik? Kita mau belajar apa sih kata Alkitab tentang berbuat baik itu seperti apa sih? Nah, di sini Yesus berbuat baik, contohnya yaitu adalah Yesus. Yesus berbuat baik dengan cara apa? Mengajar, menyembuhkan, memberi makan, menghibur banyak orang. Bahkan ada tambahannya lagi, bahwa termasuk kebutuhan orang-orang yang membencinya. Mengajar, menghibur, memberi makan, menyembuhkan. Bukan saja terhadap orang-orang yang dilayani atau orang-orang yang dia kasihi, tapi justru
Yesus tambahkan orang-orang yang membencinya, orang-orang yang membencimu. Itu yang harus kita kerjakan. Nah, nilai seperti ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik kepada orang yang baik, kita memberi kepada orang yang suka memberi, kita mengasihi kepada orang yang suka mengasihi, Alkitab mengatakan bahwa nggak ada jasanya apa-apa. Nggak ada jasanya. Mengasihi orang yang mengasihi, berbuat baik kepada orang yang baik, meminjamkan dan kita berharap untuk mendapatkan kembali. Orang dunia pun, orang berdosa pun bisa melakukan hal itu. Jadi bukan itu yang Yesus ajarkan. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang yang baik, mengasihi kepada orang yang mengasihi, memberi kepada orang yang pernah memberi, itu Alkitab bilang nggak ada jasanya. Karena orang dunia aja bisa melakukan hal seperti itu. Tapi yang Yesus ajarkan, berbuat baik yang Yesus mau, mari kita buka dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 35. Lukas 6 ayat 27 sampai 35 kita baca firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab, jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balaskan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Tadi saya sempat singgung di awal bahwa kalau kita mengasihi orang yang mengasihi, kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, Alkitab menuliskan di dalam Lukas ini bahwa nggak ada jasanya. Tapi apabila kita berbuat baik kepada orang yang membencimu, memberkati kepada orang yang mengutukmu, berdoa bagi orang yang mencacimu, itu ada upahnya. Dan kita maka akan disebut anak-anak Allah yang maha tinggi. Kenapa? Kita akan bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku harus berbuat baik kepada orang yang telah menyakitiku? Kenapa aku harus memberkati kepada orang-orang yang telah mengutuk hidupku? Kenapa aku harus berdoa pada orang-orang yang telah melemparkan caci maki atas hidupku? Satu hal yang kita harus tahu, kita harus hidup berbeda dengan orang-orang dunia. Kita harus memiliki standar yang berbeda, standar yang lebih tinggi dari mereka-mereka itu. Karena Alkitab mengajarkan, kalau kita ingat dalam Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada terjemahan lain yang cukup menarik Bapak Ibu, saya akan bagikan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan berbunyi demikian. Janganlah mengikuti kebiasaan orang-orang di dunia ini. Biarkanlah Allah memberikan pikiran yang baru kepada kalian, supaya hati kalian berubah. Maka kalian akan tahu apa kemauan Allah, yaitu apa yang baik,
apa yang menyenangkan hatinya, dan apa yang sempurna. Ingat, khotbah minggu lalu saya sampaikan bagaimana kita buat Tuhan senang. Bukan karena yang lain, tapi kita buat Tuhan senang ketika kita bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Dan kemudian dalam terjemahan lama berbunyi demikian. Dan janganlah kamu menurut teladan orang dunia ini, melainkan ubahkanlah rupamu dengan pembaharuan hatimu, supaya kamu dapat mengenal apa kehendak Allah, yaitu akan hal yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan yang saya bilang bahwa kenapa kita harus berbuat atau bertindak sepertinya berlawanan. Supaya apa? Supaya kita serupa dengan Kristus. Supaya kita memiliki karakter Kristus. Kalau kita bisa bilang, saya sudah ditebus, saya sudah diselamatkan, tapi kehidupan kita sama dengan orang dunia. Kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kita balas caci maki dengan caci maki. Kita balas fitnah dengan fitnah. Sama aja, nggak ada bedanya. Atau sebaliknya, kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita memberi kepada orang yang suka memberi. Itu nggak ada jasanya, Tuhan bilang. Tuhan mau kita memiliki perilaku, memiliki karakter yang jauh lebih baik dari dunia ini, yaitu karakter Kristus. Ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Kenapa kita harus rajin berbuat baik? Yang pertama, orang percaya berbuat baik bukan untuk selamat, bukan untuk masuk sorga. Kita berbuat baik bukan untuk kita selamat atau masuk sorga. Karena begitu kita percaya dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, nama kita sudah tercatat di sorga. Nama kita sudah menjadi jaminan bahwa kita milik Kristus sepenuhnya. Asal kita berjalan di dalam track-nya Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, bukan punya tujuan supaya kita masuk sorga atau selamat. Tapi kita berbuat baik seperti apa yang Tuhan mau kita perbuat adalah supaya kita memiliki karakter serupa dengan Bapa. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, bukan karena kita mau masuk surga, tapi karena kita mau hidup yang memiliki karakter Kristus. Hidup serupa dengan gambar Allah, karena kita adalah ciptaan yang sempurna. Dan ketika kita berbuat baik, seperti apa yang Yesus mau kita lakukan, maka kita mampu membungkamkan dakwaan lawan. Tadi kan kita sudah baca dalam 1 Petrus 3 ayat 15-16 kan? Dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, ketika kita difitnah, ketika nama kita dijual. Tetaplah berbuat baik. Karena kita bisa pertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah dan manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu mendakwa kita karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan dengan hati yang nurani, yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Siapa yang bela? Firman Tuhan yang bela. Firman Tuhan membela karena apa? Kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadi berbuat baik bukan karena kita pengen masuk surga atau kita selamat, tapi berbuat baik karena saya mau menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, berbuat baik gak boleh bosan. Berbuat baik gak boleh bosan. Teruslah berbuat baik. Sekalipun perbuatan baik kita tidak dihargai, sekalipun perbuatan baik kita tidak ada rasa terima kasih dari orang-orang yang pernah kita berbuat baik, sekalipun perbuatan baik kita dilupakan oleh mereka, teruslah berbuat baik, terus berbuat baik. Jangan pernah berhenti. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan bosan-bosan, jangan berhenti berbuat baik.
Karena di situ ada tuaian baik. Firman Tuhan tetap berlaku. Menabur yang baik, berbuat baik. Menabur yang jahat, menuai yang jahat. Jadi jangan bosan. Kalau kita mau menuai hal-hal baik, terus rajin berbuat baik. Jangan pernah bosan. Jangan gentar. Jangan sakit hati kalau perbuatan baik kita tidak dihargai. Galatia 6 ayat 9 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, ada tuaian. Iya kan? Senang kalau kita menuai sesuatu yang baik. Maka kita akan lupa segala hal yang kita terima. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang mengecewakan. Karena kita fokus terus berbuat baik. Jangan fokus sama apa yang kita terima. Tapi kerjakanlah bagian kita, yaitu terus berbuat baik. Dan gak boleh bosan. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Yesus mengajarkan gitu. Justru Yesus mengasihi orang-orang yang gak tahu berterima kasih. Yesus mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Karena dia percaya tuaian itu akan menjadi bagian yang terbaik buat engkau yang tidak pernah bosan melakukan berbuat baik. Yang ketiga, yang terakhir, Yakobus 4 ayat 17, ayat yang kita kenal berbunyi demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika kita tahu bahwa ada hal baik yang harus kita kerjakan, tapi kita tidak melakukannya, kita pura-pura lupa, kita pura-pura gak inget, kita pura-pura gak tahu. Tuhan bilang, Tuhan menyelidiki kedalaman hati kita. Kita tahu memberi itu baik, kita tahu mendoakan musuh kita itu baik, kita tahu mengampuni orang yang mencaci maki kita itu baik, tapi kita tidak melakukannya. Kita dikatakan masuk dalam kategori orang berdosa. Karena semakin banyak kita tahu, maka semakin banyak firman itu mengingatkan untuk kita melakukan. Ayo kerjakan. Supaya apa? Gak ada ruginya. Tuhan mau kita diuntungkan. Tuhan mau kita mendapat upah. Tuhan mau kita tuh menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena kita tidak berhenti berbuat baik. Jangan pernah lalai. Jangan pernah pura-pura lupa. Jangan pernah pura-pura gak denger. Tuhan udah bicara melalui firman-Nya. Kadang Tuhan berbicara, menegur kita. Ayo berbuat baik. Ayo menabur. Ayo memberi. Sekalipun orang itu tidak mengasihi kita. Sekalipun orang itu tidak pantas untuk menerima pemberian kita. Tapi ketika firman itu berbicara. Ketika Tuhan berbicara dalam hati kita. Dan kita tahu, terus kita abaikan. Kita masuk kategori orang-orang yang berdosa. Karena jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu yang saya bagikan bahwa berbuat baik bukan untuk masuk surga atau untuk selamat. Dan yang kedua, jangan pernah bosan berbuat baik. Sekalipun itu tidak dihargai orang, sekalipun orang tidak berterima kasih kepada kita, teruslah berbuat baik. Dan yang ketiga, bahwa kalau kita tahu itu baik dan kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Pilih mana? Mau berdosa atau mau mendapat upah? Mari terus berbuat baik. Saya percaya minggu ini adalah minggu berbuat baik. Ketika sudah mendengar firman Tuhan, ayo lakukan. Jangan diam. Jangan pura-pura gak dengar. Lakukan. Nanti Bapak Ibu akan melihat apa yang Bapak Ibu kerjakan. Bapak Ibu akan menuai. Apa yang Bapak Ibu tabur, Bapak Ibu akan melihat hasil yang luar biasa. Dan iman rohani, pertumbuhan rohani Bapak Ibu akan semakin luar biasa. Di masa-masa seperti ini, tidak ada banyak yang bisa kita kerjakan. Mari kita terus berbuat baik. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala. Kita mensyukuri firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami sangat bersyukur. Firman Tuhan terus mengajar kami untuk memiliki karakter seperti Kristus. Salah satunya berbuat baik. Tuhan, mungkin perjalanan hidup kami, mungkin ada di setiap langkah hidup kami. Kami mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kami berbuat baik. Tapi kami pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan, kami belajar lagi bahwa berbuat baik bukan saja untuk orang yang baik, mengasihi bukan saja untuk orang yang mengasihi,
Tapi Tuhan mengajarkan mari kita melangkah jauh lebih lagi, yaitu berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai kita, mungkin orang-orang yang pernah mengecewakan kita, mungkin orang-orang yang pernah merugikan hidup kita. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami lakukan apa yang menjadi perintah-Mu, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, maka ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Ibu yang telah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, minggu ini adalah minggu berbuat baik. Kiranya berkat Allah turun atas setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga mereka boleh melihat buah-buah kebenarannya hidup di dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.